Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 176. Dari wanita usia 53 tahun di Tangerang, 0855781 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Saya punya persoalan dalam rumah tangga saya Pak. Ini tentang suami saya. Sudah berkali-kali suami saya berselingkuh dan masih sampai sekarang. Bahkan sekarang dia pelihara selingkuhannya itu. Dia berikan rumah dan mobil. Namun suami tetap pulang ke rumah Pak. Di dalam keluarga dia biasa saja, dia baik terhadap saya dan anak-anak. Saya memang tidak pernah membuka aib ini kepada keluarga Pak. Semua kehidupan keluarga kami berjalan biasa. Saya selalu berusaha mengampuni dia Pak, walau banyak air mata dan rasa sakit saya tahan sendiri, demi anak-anak. Saya selalu berharap pada Tuhan supaya dia bertobat. Saya selalu mendoakan dia sampai sekarang. Setiap malam saya selalu mengajak dia dan anak-anak berdoa bersama, dia mau ikut Pak. Walaupun saya tahu dia tidak memberi hatinya ke situ. Saya bingung Pak, saya tidak bisa terima perselingkuhan. Hati saya selalu sedih, gelisah, kesel, jijik, marah, dan kasihan. Betapa saya rindu keluarga kami dipulihkan Tuhan. Hati saya bertanya sampai kapan ini saya harus bertahan. Setiap kali saya ajak dia bicara dan menyinggung hal perselingkuhannya, dia memilih diam, tidak menjawab apapun dan pergi. Dia tidak pernah mau bicara tentang itu, walaupun dia tahu saya sudah tahu semua perbuatannya. Saya merasa berdosa kepada Tuhan, Pak. Saya pun tidak habis pikir suami tidak punya rasa malu pada Allah dan anak-anak. Dulu saya sakit hati, tapi entah kenapa rasa itu hilang. Yang saya mau tanyakan, Pak, bagaimana harusnya sikap saya, apa yang harus saya perbuat? Ya. Oke. Yang pertama, Anda tidak perlu merasa berdosa dengan keadaan itu karena Anda tidak berdosa. Yang berdosa suamimu. Yang kedua, Anda sudah melakukan hal yang sangat bijaksana di mana Anda diam dan tidak memberitahu ini kepada anak-anak. Itu sudah sangat bagus. Ya. Jadi tidak usah diberitahu kepada keluarga. Ya. Mendem jeru mikul dhuwur. Artinya pendam mendalam dan Anda pikul walaupun tinggi. Lalu yang ketiga, Anda ajak dia berdoa bersama anak-anak, bagus sekali walaupun hatinya tidak ada di situ. Tidak apa-apa. Tetap diajak berdoa. Ini sikap-sikap yang bijaksana. Ya. Yang keempat, saya salut Anda. Dulu saya sakit hati, tapi entah kenapa rasa itu hilang. Jadi sekarang tidak sakit hati. Anda harus bisa mengobati diri sendiri, dan ini luar biasa. Anda sudah mengajak dia berbicara, sudah, tapi diam saja. Sekarang Anda jangan bicara lagi soal itu. Sudah jelas dia tahu bahwa Anda tahu. Sekarang biar saya serahkan ke tangan Tuhan. Ini mengerikan. Kalau sampai jatuh ke tangan Tuhan itu mengerikan. Anda tidak boleh bicara sampai kapan ini. Tuhan memiliki jadwal roster yang tepat. Di sini ada kalimat Anda rindu keluarga dipulihkan. Amin. Tetapi pemulihan itu bukan hanya menyangkut keluarga jadi baik-baik, rukun,
keluarga tidak punya masalah, anak-anak sekolah dengan baik, atau dapat pekerjaan, atau menikah dengan pasangan yang bisa membanggakan orang tua dan membahagiakan orang tua. Bukan di situ pemulihannya. Pemulihannya adalah seluruh keluarga menyadari nilai kekekalan. Itu yang penting. Kalau hanya bahagia di bumi, nanti berpisah selamanya di surga tidak ada artinya. Keadaan yang ibu alami ini keadaan yang membawa ibu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jalani saja, Tuhan pasti menyelesaikan pada waktunya. Enak, mudah saya bicara, tapi sulit memikulnya. Saya mengerti, tetapi tidak ada nasihat lain yang dapat saya berikan kecuali ini. Selamat berjuang sampai Tuhan menunjukkan tindakannya. Percayalah ada tindakan yang Allah lakukan. Dan yang paling terakhir mohon dimengerti bahwa suami belum tentu tidak akan merasa bersalah. Dia merasa bersalah, bisa. Cuman dia tidak sanggup menanggulangi keinginan libido atau dagingnya. Jadi kita harus ikut menopang keadaan itu. Ya. Lalu kalau ada hal-hal yang mungkin membuat suami tidak happy, tidak bahagia dengan Anda harus rubah hal itu. Supaya suami merasa nyaman dengan Anda dan rumah. Ya. Ikuti dulu nasihat saya ini lalu sampaikan nanti di pertanyaan berikut kalau ada perkembangan. Oke. Berikutnya 08122855 dan seterusnya. Wanita usia 61 dan 69. Mungkin 69 suami kali. Atau dua wanita ini. Oh, dua wanita. Salam Bapak Rasul, selamat malam. Kami berdua wanita, saudara seiman dan berumur 61 dan 69. Jadi bukan suami istri. Dua wanita. Puji Tuhan dalam usia yang sudah lanjut kami diberi kesehatan yang prima. Sehingga masih diberi tugas melayani Tuhan di bidang asher. Ya. Asher itu seperti menerima tamu di gereja, terus mengambil kolekte, ya, mengedarkan kolekte, dan mungkin juga tugas yang lain. Sejak ada pandemi COVID-19 di gereja kami sempat tutup, tapi di bulan Juli kembali dibuka dan kami dapat tugas lagi. Sejak tahun 2010 kami sudah mendengar khotbah Bapak Eras melalui salah satu radio di kota kami. Kami sangat setuju dengan khotbah Bapak, tapi kami masih menjalani hidup wajar. Ketika tahun 2017 kami baru mengenal YouTube dan kami coba-coba mencari khotbah Bapak, ternyata muncul. Kami sangat senang lalu kami mulai lihat dan dengar. Kami seperti orang kecanduan, setiap hari paling sedikit bisa 4-5 khotbah yang kami dengar. Sampai saat ini kami mengikuti Truth ID, tidak pernah absen termasuk doa bersama kemarin. Setelah kami mengikuti pengajaran Bapak yang membuka wawasan kami untuk mengetahui Injil yang benar dan mengubah pola pikir kami untuk menuju LP3 dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kami percaya pengajaran Bapak inilah yang benar. Beda dengan pengajaran di gereja kami yang selalu mengajarkan doktrin kemakmuran dan politik agama sehingga kami tidak nyaman lagi untuk beribadah di tempat tersebut. Sebelum pandemi bulan Januari 20 di kota kami membuka GSKI, kami senang hadir waktu pembukaan perdana. Setelah setiap minggu kami datang sebelum di gereja kami, tapi setelah pandemi GSKI tutup ganti ibadah online. Kami tanyakan kepada Bapak, apakah saya tetap di gereja tersebut? Saya kira sudah tidak. Umur ibu sudah tua, lalu gereja itu tidak mempersiapkan ibu-ibu pulang ke surga. Jangan di gereja itu. Ibu juga mungkin tidak terlalu dibutuhkan dengan usia itu. Kecuali ibu banyak uang. Ya. Tetapi tetap bagaimanapun kalau gereja tidak mempersiapkan jemaat pulang ke surga, tidak usah ke situ. Ya, nanti diparkir di bumi dan tidak dikenal oleh Tuhan. Mengerikan. Mengingat usia kami sudah tidak muda lagi, masih diberi tugas padahal gerejanya sempit, uyel-uyelan, berdesak-desakan, jarak kursinya 60 cm. Mohon pencerahannya Pak, jangan datang ke gereja itu. Ya, kalau di GSKI saya masih melarang untuk membuka kebaktian atau offline. Tapi mungkin sekarang mau memasuki bulan Desember barangkali karena COVID-19 sudah
terasa kurang mengancam dengan munculnya vaksin lalu obat, mungkin sudah mulai ada. Tetapi kalau untuk ibu, mau GSKI, mau gereja apapun, mendingan jangan. Di rumah saja, online saja. Dengan usia ibu. Walaupun ibu prima. Tapi ada saatnya dengan usia yang sudah sepuh ini, kita bisa mengalami drop dan kita tidak tahu kapan kita memiliki imunitas dan kondisi kita itu lemah. Lebih baik jangan ke gereja. Ya, jadi mendengarkan khotbah di YouTube saja. Matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Kembali kasih, Bu. Usia 47 tahun, pria di Jakarta. Ya, 081398 dan seterusnya. Salam, Pak. Mohon tanggapan dan jawaban Bapak atas pertanyaan saya. Setelah setan gagal mempengaruhi mencobai Yesus agar tidak menjadi corpus delicti dalam menyelesaikan tugas penebusannya, kini setan dalam segala tipu muslihatnya dengan memutarbalikkan kebenaran seperti yang dilakukannya terhadap Hawa, berusaha mempengaruhi orang Kristen, orang percaya tidak mencapai corpus delictinya. Dengan maksud supaya jumlah bilangan orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya tidak terpenuhi. Tentu melalui upayanya itu setan berusaha dapat terus menunda kedatangan Tuhan Yesus karena kuota para corpus delicti yang belum terpenuhi. Dan tentu target yang paling empuk adalah generasi muda sekarang ini dengan semua materialisme yang setan tawarkan dan juga dengan memanfaatkan susu kebenaran yang terus dikumandangkan yang disertai karunia dan mujizat palsunya agar orang percaya tidak menjadi dewasa imannya. Ya, ini susu kebenaran artinya kebenaran yang masih cetek, yang dangkal atau mungkin bukan kebenaran, ya. Kalau dewasa itu sudah makan makanan keras, kalau bayi itu susu. Dan banyak orang Kristen terus diberi susu sehingga tidak dewasa. Nah, artinya banyak orang gagal mencapai corpus delicti. Mohon tanggapan dan solusinya di sini, Pak. Jadi, apakah dengan keadaan ini, kedatangan Tuhan bisa lebih ditunda? Bisa saja, bisa. Tetapi kita percaya Bapa di surga itu cerdas, maha cerdas dan sempurna. Pasti Allah sudah memperhitungkan kapan, bila mana jumlah corpus delicti kuotanya terpenuhi. Makanya kita sebagai orang percaya mengerti kebenaran, kita harus bekerja terus. Ya. Apalagi di sini sebut ya, target paling empuk adalah generasi muda sekarang ini dengan semua materialisme yang setan tawarkan benar. Orang muda juga orang tua. Maka kepada Bapak ya yang menuliskan pertanyaan ini, ayo Pak, kita bergandengan tangan untuk meluruskan ajaran. Membawa sebanyak mungkin orang mengenal kebenaran. Bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi menjadi anggota keluarga kerajaan. Berkelas corpus delicti. Corpus delicti pasti akan terpenuhi, tidak mungkin gagal. Allah yang cerdas, berhikmat akan mengatur semuanya. Nah, sekarang masalahnya siapa orang yang mau memberi diri menjadi corpus delicti. Ya. Jangan berpikir itu bisa gagal. Tidak akan gagal. Cuman kapannya kita tidak tahu. Dan pasti waktu bisa tertunda. Tapi bagaimanapun pasti terpenuhi. Karena nubuatan Alkitab jelas Tuhan akan datang dan membangun kerajaannya di langit baru, bumi baru. Dan itu pasti tidak akan gagal. Hanya kapannya, waktunya kita tidak tahu. Makanya kita harus ikut mempercepat kedatangan Tuhan. 2 Petrus pasal 3. Ya, jika menurut pertimbangan Pak Eras, pertanyaan saya di bawah ini tidak perlu dibacakan dan dijawab di abam ini, jawaban pribadi boleh ya Pak. Oke. Dari sudut pandang corpus delicti, yang berdosa adalah para malaikat. Tapi kenapa yang harus menjadi corpus delicti? Kenapa manusia harus jadi corpus delicti?
Bukankah malaikat yang tidak ikut memberontak sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah corpus delicti? Penjelasan di Ekumene Bible Course mengenai setan di pertemuan 14 dan 15 nanti akan didapat penjelasan bahwa iblis atau setan itu bukan mantan malaikat, tapi lebih ke mantan kerup atau makhluk surgawi. Dan harus ketahui malaikat itu roh-roh yang melayani, sedangkan setan itu nanti Anda belajar fisik seperti manusia. Ya, setan itu berbentuk fisik. Kalau malaikat itu roh. Oke? Nanti kita belajar ya. Saya salut dengan Bapak ini ya. Luar biasa nih Bapak nih. Cerdas ya Pak Ismail ini. Thanks Pak Eras, peganglah tangan-tangan kecil para musafir ini ya Pak. Kami bersedia digenggam untuk pulang bersama Pak Eras ke rumah Bapak. Waduh, touchy ya, menyentuh ya. Salam 4S Pak. Salam ketragisan hidup. Selamat tinggal dunia. Selamat datang keabadian. Salam LB3. Wow, keren. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati ya. Baik, saya teruskan 08213611 dan seterusnya. Salam Pak Era, salam sehat selalu. Saya bersyukur mengenal pengajaran Bapak sudah 3 tahun yang lalu, mengikuti khotbah-khotbah Bapak lewat YouTube, Instagram, Truth ID. Apalagi kalau Bapak di Medan, pasti saya dan suami datang mengikuti seminar. Saya pernah sekali berjabat tangan dengan Bapak waktu di Hotel Tiara Medan. Yang saya tanyakan caranya mengendalikan amarah menghadapi anak-anak asuh yang setiap hari bikin masalah. Ada 12 anak asuh ya saya Pak, semua dari latar belakang yang kurang bagus. Makanya agak sulit dinasehati. Gimana saya sabar ya Pak? Kalau dilembutin semakin menjadi. Yang paling besar SMU dan yang paling kecil 3 tahun. Mohon saran Pak, makasih. Yang pertama, Ibu harus mengerti dan menerima mereka orang-orang sakit. Ibu menghadapi orang sakit. Sama seperti suster yang menghadapi pasien, dia tahu pasien sakit. Jadi ya maklum. Apalagi kalau susternya suster rumah sakit jiwa. Nah itu susternya harus besar jiwa. ngadepin pasien-pasien itu. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, marah tidak boleh tidak ada. Kita harus bisa marah. Cuman cara kita mengekspresikan marah. Marah yang diekspresikan salah itu malah melukai kita sendiri dan melukai orang lain. Teriak-teriak misalnya, melotot-melotot, kita sendiri punya enzim bisa mati, lalu mati muda nanti, stroke, darah tinggi dan seterusnya. Jadi tidak perlu harus begitu. Bagaimana mengendalikan diri? Tadi sudah saya beritahu, saya pikir dulu, ini orang sakit, ya kan? Itu kan jelas, ya kan? Lalu marah boleh, tapi ekspresi marah ini membuat ibu latihan bagaimana memiliki hati yang bijaksana. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang gak bisa marah, tetap marah, tapi cara marahnya. Yang ketiga, ibu jangan hanya marah, tapi membuat anak tidak menjadi baik. Mungkin ibu tidak perlu marah, tetapi bersikap dengan cerdas terhadap kesalahan anak. Misalnya, yang melakukan kesalahan ini harus membersihkan got selama 3 minggu sendiri. Nah, misalnya begitu. Beri hukuman, tapi juga memberi reward, memuji, beri tepuk tangan ya,
sudah beberapa hari ini si Anu pulangnya selalu tepat waktu, tepuk tangan, lalu membuat nama yang bekerja terbaik bulan itu, tulis seperti di hotel itu employee of the world of the year gitu misalnya ya, employee of the year, ya kan, tahun itu siapa yang terbaik, atau bulan itu siapa yang terbaik, minggu itu siapa yang terbaik. Lalu beri kasih sayang yang tulus dan limpah, so mereka feel bahwa ibu adalah ibunya. Ibu bukan ibu asuh saja, ibu bukan ibu angkat, tapi ibu kandung. Walaupun bukan kandung, tapi rasa ibu kandung. Ya. Jangan sampai kita terjebak seperti banyak orang, Bu, mengasuh anak untuk kesenangan diri. Kita senang punya anak asuh. Saya juga punya anak-anak asuh, Bu. Saya memeriksa diri saya, apakah saya memiliki semacam kebanggaan dengan anak asuh itu. Lebih celaka lagi ada orang-orang yang memiliki anak asuh karena mau mencari nafkah. Jadi kesempatan mencari dana untuk anak-anak asuh itu. Nah, ini lebih rusak lagi. Ya, kita harus memiliki hati yang mengasihi, dengan kasih yang tulus, yang menjamah, yang touch mereka. Lalu adakan kebaktian secara berkala, nasihat-nasihat firman Tuhan. Tapi jangan dipaksakan, jangan sampai mereka jenuh kebaktian. Kebaktian lagi. Mereka jenuh. Bukan berapa banyak kebaktian yang diadakan, tapi berapa dalam kualitas kebaktian itu. Ya, jangan sampai anak jenuh. Lalu beri kasih sayang yang tulus. Itu ingat itu, yang itu penting sekali. Sekali-kali ajak mereka makan enak, ya begitu. Lebih dari itu, minta hikmat Roh Kudus. Tuhan akan pasti kasih hikmat ibu. Tuhan pasti memberi hikmat ibu. Dan ibu bisa melayani anak-anak ini. Dan menjadikan mereka orang-orang besar kemudian hari. Ibu artinya mulia. Bapak ibu orang yang diberkati Tuhan. Percayalah. Ya, oke. Pria usia 21 tahun, 08129558 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Salam kenal, nama saya ini, umur 21 tahun, laki-laki. Terima kasih Pak atas pengajarannya dan pemahaman tentang hidup suci, iman Kristiani, dan lain sebagainya. Itu sangat membuka pikiran saya dan menyadarkan saya bahwa hidup di dunia ini cuman sementara dan kita sebenarnya hanya menumpang di dunia ini. Pak, kita kan sebagai manusia memiliki kehendak bebas, terutama di saat memiliki pertimbangan dan mengambil tindakan dan keputusan. Kira-kira bagaimana ya Pak cara kita tahu dalam pertimbangan yang kita miliki, kita tidak salah memilih dan tahu kalau itu benar sesuai dengan ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Jika jawabannya saya harus berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan, lalu setelah melakukannya, saya harus bagaimana Pak? Terima kasih Pak, sudah mau menjawab pertanyaan saya yang sederhana dan simpel ini. Tapi bagi saya ini sangat membingungkan Pak, melihat keadaan sosial dan lingkungan di sekitar seperti ini, yang tidak bisa saya jelaskan secara rinci. Pak, pertanyaan saya yang kedua yaitu kita harus menjauhkan hal duniawi, tapi kita hidup di dunia yang pasti pada realitanya kita hidup berdampingan dengan hal duniawi yang kita punya peran di situ. Sebaik apapun kita hidup, pasti kita berani berdampingan dengan hal duniawi Pak. Itu kira-kira bagaimana ya Pak? Waduh, wow. Saya salut dengan anak ini ya. Ini saya tawari sekolah teologi ya. Ya nanti bisa sekolah teologi ya kamu ya. Jadi anak saya sponsori jadi pendeta. Ya. Kalau tidak selesaikan S1 kamu di mana, nanti S2-nya baru ke STT Ekumene. Ya, untuk program program magister. Ayo lah, saya dorong kamu melayani Tuhan. Sudah jarang nih
anak muda bisa bertanya begini, kamu orang yang tepat. Ini bicara mengenai bagaimana memiliki kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Saya mesti jawab begini, kamu ikuti Truth ID Bapak, Truth ID Om Eras ini ya. Kamu ikuti Truth ID saya terus, pelajari terus kebenaran firman. Tiap hari 30 menit meditasi. Hindari persahabatan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Hindari film, tontonan, lagu yang duniawi. Dengan sendirinya kamu akan memiliki kepekaan. Kepekaan itu kita butuhkan bukan hanya pada waktu kita mau mengambil keputusan, lalu juga lewat doa, enggak. Bukan hanya itu, tapi setiap saat kita harus punya kepekaan dan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, itu jawaban saya. Ini bukan simple, pertanyaan yang tidak simple. Truth ID diikuti terus, cerdas secara rohani, jam doa, hindari pergaulan yang buruk. Ya, jangan nonton film lagu yang tidak kudus. Tuhan akan pasti pimpin kamu menjadi orang yang peka terhadap kehendak Allah dengan sendirinya. Yang kedua, kita masih ada di dunia yang pasti berdampingan dengan hal duniawi. Lalu bagaimana Pak? Ya, kita harus memiliki yang namanya militansi. Militansi. Sama seperti saya, walaupun pendeta, saya juga punya godaan untuk berbuat dosa, lalu melakukan kesalahan. Tapi kita harus militan. Militan untuk ikut Tuhan Yesus. Militan untuk hidup suci. Militan meninggalkan percintaan dunia. Militan ini penting sekali. Sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi dunia? Integritas. Pokoknya kita ikut Tuhan Yesus dan tidak terpengaruhi dunia. Makanya ya belajar Truth ID, berdoa, hindari pergaulan buruk, hindari film, tontonan lagu yang tidak membuat kita takut akan Tuhan. Itu dengan sendirinya kita akan bisa menghadapi pengaruh dunia dan kita bisa menang. Puji Tuhan. Ya, bagus, aku salut sama kamu. 08956105 dan seterusnya. Usia 28 tahun dari Tangerang, laki-laki. Selamat pagi Pak, saya umur 28 tahun, pria ya. Dari Tangerang. Pak Erastus, ada yang saya mau tanyakan di gereja saya yang sekarang, saya merasa tidak bertumbuh dalam Tuhan. Tapi sejak saya dengar khotbah Pak Eras di YouTube, saya merasa sudah mulai ada perubahan pada diri saya, walaupun masih sedikit, tetapi saya merasa ada pertumbuhan rohani di dalam diri saya Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah saya salah Pak kalau mau pindah gereja secara diam-diam ke GSKI Rehoboth tanpa memberitahukan pihak gereja saya yang sekarang ini. Soalnya kalau saya kasih tahu saya mau pindah ke gereja lain, pasti mereka tidak setuju. Ya iyalah. Jadi saya harus bagaimana Pak? Mohon sarannya Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus dan keluarga. Oh iya Pak, nanti kalau ada pertanyaan, oke. Saya jawab ya, yang pertama, kalau kamu punya tugas pelayanan di situ dan sangat dibutuhkan, sebaiknya atau seharusnya kamu tidak pindah gereja. Di situ kamu punya kesempatan untuk memberkati. Ya, memberkati dengan kebenaran yang kamu pelajari dari saya. Kamu dampingi pendeta, kamu dampingi Bapak Gembala, kamu dampingi pelayanan. Dan memberkati atau menggarami mereka. Tapi kalau kamu memang hanya jemaat dan tidak memiliki peran untuk menggarami gereja itu, saya kira kamu mesti pindah gereja lain. Ya. Tapi ini pun harus ditanyakan ke Tuhan. Siapa tahu nanti kamu punya peran di situ. Yang ketiga, kalau memang harus meninggalkan tempat itu, ya, kalau Anda memang tidak dibutuhkan, ya cukup pergi saja. Mereka nggak kenal Anda juga kok. Tapi kalau kenal, sebaiknya memberitahu. Saya sudah pindah ya. Nah, mungkin cara yang bijak supaya orang tidak merasa kehilangan.
Kalau dulu seminggu 4 kali, sekarang seminggu 2 kali. Nanti seminggu sekali, nanti 2 bulan sekali. Supaya tidak melukai. Itu akan membuat mereka terbiasa tidak melihat Anda di gereja itu. Sampai titik tertentu Anda tidak ke gereja itu. Nah, tidak harus bicara, saya ikut Pak Eras. Nggak usah bicara begitu. Kalau memang dimungkinkan datang ke pimpinan berkata, Pak, saya di sini nggak diberkati, saya nggak bertumbuh. Supaya ada kesadaran dari gembala setempat. Nah, saya tidak tahu seberapa Anda dibutuhkan di situ. Sekali lagi, kalau Anda memang hanya jemaat, nggak dibutuhkan, ya pergi saja. Tapi kalau Anda dikenal, adalah baik kalau Anda memberitahu. Tetapi kalau memberitahu bisa melukai, Anda bisa secara bertahap perginya. Ya, jangan langsung buru-buru pergi. Nah, lebih dari itu minta pimpinan Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara di sini. Ya, demikian apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.